Ya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Latif Snain di channelnya 5.0. Hari ini kita sudah didatangi oleh tamu seseorang yang marak, mungkin fotonya itu ada di pinggir-pinggir jalan, yang mungkin banyak orang tidak tahu. Dan di sini kita akan menghadirkannya langsung, kita akan bercerita, mengulik informasi darinya seputar apa saja yang menjadi motivasinya selama ini. Ya, ini dia ternyata sudah di samping saya. Kenalkan, namanya saya Ria, pasti banyak yang belum kenalan. Perkenalkan, namanya Ria. Nama lengkapnya itu Khairatus Saadah. Kok bisa dipanggil Ria? Kan ada Ria. Nama panggilnya Ria, guys. Mbak Ria, sekarang langsung pertanyaan ya. Banyak yang penasaran kenapa fotonya itu bisa terpampang di pinggir-pinggir jalan, bahkan kalau ternyata teman saya itu mengalahi foto-foto para caleg. Saya bekerja di salah satu perusahaan, salah satu kantor pertama. Terus kan biasanya setiap tahun itu ada, setiap Ramadan itu kan ada promosi gitu. Jadi kebetulan itu saya sendiri itu dipilih untuk mempromosikan salah satu produk. Sebenarnya sebelumnya itu vlog biasa gitu. Terus makin ya kesini terus terpampang nyata di banner itu, saya juga nggak tahu itu gimana. Terus gini, biasanya yang menyarankan untuk itu langsung dari pemilik tokonya atau siapa? Atau ada orang tertentu mungkin? Ada saran di bosnya sih yang kasih saran. Pertama sih buat vlog kayak gitu, vlog ringan di story gitu. Terus ya makin kesini jadi itu brand ambassador. Brand ambassadornya salah satu toko seluler ya, toko HP ya. Kamu ini juga ini ya, sempat kuliah juga kan? Sempat kuliah, setahu saya masuk 2016 ya, tahun 2016. Terus kemudian kamu 2017 itu bekerja di situ. 2017 itu kan masuk di semester 3 ya kak. Semester 3 itu kebetulan cuti, ada yang latar belakangi, ada alasan kenapa aku harus cuti. Terus aku masih kerja, dia berganti-ganti gitu, ganti pekerjaan. Terus sampai aku akhirnya ke Surabaya, terus balik lagi ke sini, terus akhirnya kerja di ini tempat kerjaan ini. Ya kan kamu kuliah, terus kamu sambil kerja juga kan nih waktu itu, iya kan? Nah, cara kamu membagi waktunya kan gimana kan? Kalau biasanya itu kalau orang kerja itu kan juga ini sih apa namanya full time, atau itu mungkin kamu punya waktu sip-sipan atau biasanya ya apa sih separuh hari ya sip ya. Kan itu aku masuk kuliah lagi di semester 3, itu kan masih kerja di situ. Itu kalau pagi itu kan kuliah biasanya kan, kalau kuliah kan nggak jamnya nggak nentu gitu, jadi ya tetap rolling. Di sana kan ada rollingannya, tapi kalau di tempat kerjanya itu full time, tapi izin dulu ke bosnya kalau diselingin buat kuliah itu. Berarti ini sama bosnya sudah diizinin buat kuliah gitu ya, buat nyambi kerja. Terus pertanyaannya kan gini, orang itu biasanya kadang kalau masih semester 1, semester 2, semester 3 itu ya mungkin semangatnya lah ya, semangatnya buat kuliah. Apalagi kalau sudah nyambi kerja, itu kamu gimana membagi waktunya? Apa masih tetap semangat kuliah atau juga dalam lebih mengutamakan ke pekerjaan? Kalau aku sih ya semangat keduanya ya, karena kalau masuk di semester 3 itu bimbang mau lanjut atau mau enggak, karena di semester itu kebetulan juga di hubungan pribadi itu kan ada yang gitulah ngomongin serius gitu. Nah bimbang, ini gimana? Terus akhirnya ya apa yang udah dimulai harus diakhiri dong. Akhirnya ya itu lanjut. Ya oke. Jadi mungkin singkat ceritanya seperti itu. Ini mohon maaf boleh saya bertanya, ini kan dengan kehidupanmu yang dulu terkait kamu berarti memutuskan cuti itu sebetulnya
kemungkinan apakah ada juga hubungannya dengan masalah ini terkait apa namanya pembayaran UKT-nya itu? Iya. Nah, ada. Itu dulu nggak bisa bayar UKT. Emang dulu apa adanya gitu. Kan ada yang melatar belakangi dulu kan ayah itu kan sakit, jadi ada kecelakaan gitu, jadi nggak bisa buat pengobatan, jadi ya aku sendiri yang ngalah. Terus akhirnya ya di situ jadi gini, kita tuh nggak boleh takut untuk memutuskan sesuatu yang beresiko, yang tahu itu tetap beresiko, udah yakin aja pasti nanti ada jalannya sendiri. Berarti sebetulnya untuk memutuskan kuliah itu bukan latar belakangnya atas pekerjaan ataupun hubungannya ya, bukan. Teman-teman jangan banyak yang salah tafsir dan lainnya seperti itu. Nah, terus untuk kesibukannya hari ini apa? Ya, saya lihat kan dari kehidupannya itu sudah jauh berbeda daripada yang dulu. Ya, yang mungkin dulu itu ya pulang pergi kuliah, kerjakan tugas. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu lebih mengerjakan orderan itu kayaknya banyak yang numpuk di rumahnya ya kan. Gitu kan, aku punya usaha kecil-kecilan ya tentang perawatan wajah sama perawatan tubuh. Kan itu emang hobi. Pagi itu biasanya aku ngurusin semua orderan atau semua pekerjaan yang ada di online shop. Terus sore gitu aku udah kerja di tempat aku kerja itu. Oke, berarti kamu ini selain masih tetap bekerja ya, bekerja di apa namanya yang di banner-banner itu ya, yang di banner-banner itu ya Mas. Masih tetap bekerja, terus hari ini juga memiliki kesibukan sendiri. Saya mau tanya, untuk hasilnya sebetulnya ya lebih yang menghasilkan di pekerjaanmu yang di itu atau pekerjaanmu sendiri yang buka usaha sendiri hari ini? Jujur itu lebih menjanjikan yang ini, yang pribadi. Tapi ya kalau bisa keduanya, kalau bisa aku ngatur itu kenapa enggak gitu. Ini ya, meskipun dia sudah merintis usahanya sukses dan bisa dibilang ini sukses, terus tapi cuma gini, dia nggak mau sombong, masih tetap bekerja yang di pekerjaannya yang lama. Wanita ini ya, wanita karir mandiri. Ya, terus ini, kamu berarti ini punya toko sendiri atau gimana jualannya? Enggak toko sih, masih di online shop aja, toko online aja. Jadi belum ada sempat kepikiran buat offline-nya sih, ada toko buka gerai gitu di sini. Tapi kan kondisional aja, nanti nggak tahu gimananya ke depan. Berarti sementara ini masih buka produk online ya, oke. Liwatnya untuk pemasarannya, promotnya itu lewat apa? Biasanya lewat Instagram, terus biasanya juga WA pribadi, terus ada di Shopee juga. Ini nggak pakai Facebook? Oh enggak pakai Facebook. Kenapa? Apa ya? Lebih enak di IG aja. Kalau sosmed yang lain mungkin nggak ada. Nggak ada, cuma tiga itu guys. Terus kira-kira seperti ini kan berarti kamu masih sudah merintis usaha, ibaratnya kamu bisa katakan juga sudah maju lah ya, berkembang lah ya usahanya, sudah berkembang. Terus kemudian kamu hari ini juga masih kuliah juga hari ini, sampai hari ini detik ini masih kuliah guys. Masih kuliah sih, kuliah ini tahap mau KKN ya, yang lain udah skripsi, yang lain udah lulus, ini baru KKN. Mungkin teman-teman hari ini yang notabene masih kuliah, sibuk kuliah, kalian mungkin berangkat pagi pulang petang ngerjakan tugas-tugas kuliah, bukan berarti kalian tidak bisa menyambung kehidupan kalian sendiri. Salah satu contohnya ini, ada namanya Karya ini, dia bisa membangun bisnisnya, karirnya sambil dia itu juga kuliah, bekerja sambil berkuliah, membagi waktunya. Kalau tidak bisa pagi hari, siang hari, toh dia juga bisa sore hari berangkatnya ya, sore hari sampai malam bekerja. Meskipun dia hari ini juga sudah bekerja, tapi dia tidak sombong dengan pekerjaannya yang lama, juga tidak ditinggalkan, masih tetap ditekuni. Meskipun hitungannya omsetnya itu lebih menjanjikan yang usaha pribadi ya sebetulnya. Jadi setiap kita bekerja dimanapun itu, entah di outlet kecil atau di perusahaan besar, nah kita itu nggak
semata-mata cuma menyerahkan tenaga kita untuk bekerja di situ, mengabdi di perusahaan itu. Nah, kita harus juga belajar gimana sih manajemennya, itu marketingnya tuh bisa gini, bisa A, B, C, D gitu. Jadi kita juga harus mempelajarinya di detail-detailnya itu. Berarti alasan masih tetap bekerja di situ juga terkait belajar manajemen. Tapi gini, boleh tahu nggak asal mula kenapa kamu kok hari ini memilih untuk membuka bisnis sendiri? Itu awal mulanya dari mana? Sebetulnya kalau jualan itu dari SMP sih. Ya emang kecil-kecilan gitulah. Vakum maju terus sampai akhirnya udah kerja, terus udah punya modal. Terus ya ada kepikiran untuk membuat, kenapa enggak? Kita maksudnya udah pakai produk ini, kenapa enggak kita share ke, awal mulanya sih cuma nge-share. Oke, mungkin dari situ ini ada juga beberapa pengalaman cerita mungkin yang bisa kamu ceritakan tentang ini. Awal mulanya kamu ngambil branding itu kenapa? Kok harus brandnya itu ini maksudnya brand A, B, C, D gitu kan? Di aku sendiri buka OS itu pertama nyobain oke lah, terus emang ada profitnya di aku. Terus aku tuh tanya gimana manajemennya, kan ada kalau di skincare itu ada yang distributor, agen, member, sama reseller. Nah aku terjun di reseller dulu, terus ya aku ikut orang yang udah emang kuasain skincare itu. Kenapa kok ngambil produk ini? Padahal kan gini, banyak produk yang lain, misalkan dari fashion, terus kemudian mungkin yang teman-teman sehari ini kan jualan jilbab, sepatu, terus hoodie, atau mungkin ya kemeja. Coba ceritakan, kenapa milih itu? Awalnya kan kenapa aku pilih skincare, emang setiap hari kan emang anak perempuan ya, perempuan. Skincare itu wajib banget. Oh ya, wajib. Hari ini jadi kebutuhan besar ya, betul pasti nomor 1. Terus emang rambah sih. Aku jualan baju juga, jualan apa? Oh, sepatu juga, sandal juga, kerudung juga. Tapi emang yang aku fokusin sekarang ini emang di skincare, karena aku emang suka aja, hobi aja sama skincare. Jadi kan kita kenal produk ini dulu, baru kita itu bisa nge-share itu enak gitu. Kita udah mengenal produk ini nih, jadi apa sih kekurangan sama keunggulan produk ini nih dibanding produk yang lain gitu sih. Oke, mungkin dari sini berarti kamu sudah menekuni ini berapa tahun kira-kira? Kalau yang skincare ini sekitar dari tahun 2017 ya. 2017 berarti 3 tahun ya. Sekitar 3 tahunan. Oke. Terus ada juga kan nih gini nih, kan banyak sih kayak skincare itu kan hari ini bermunculan mungkin merek-merek yang mungkin bisa katakan merek KW dan sebagainya. Kamu bisa untuk menghafalinya, untuk memahaminya itu seperti apa kira-kira? Banyak sih, banyak banget. Apalagi kan kalau sekarang itu kita bisa sih sebenarnya pilih produk yang sekarang kan Bepom, ada Bepomnya, ada izin edarnya, itu produk halalnya juga. Nah, Bepom pun itu ada palsunya. Oh iya. Jadi kita juga kan kalau orang awam itu kan nggak tahu. Jadi kita juga harus cari tahu dulu yang asli itu gimana, yang palsu itu gimana. Jadi yang Bepom aja dikawein, apalagi yang non Bepom yang nggak ada. Nggak ada Bepom, BPOM-nya itu. Kalau buat wajah itu kan sensitif banget, jadi hati-hati banget pilih produknya gitu. Untuk konsumennya sendiri, kira-kira itu untuk umurnya, kan umur itu mulai dari umur berapa sampai umur berapa ya kebanyakan konsumennya? Di aku rasa customermu. SMA sih. SMA ya. Paling rendah itu SMA, karena juga kalau skincare itu satu paket kan maksudnya emang harganya emang ya lumayan lah ya, lumayan lah gitu katakanlah. Jadi ya SMA ke atas lah. SMA ke atas ya. Ada enggak yang pesen itu yang order ya? Yang order itu juga yang di kalangan tua? Ada juga kan ibu-ibu lah sekitaran umur berapa 30 ke atas gitu. Ada kok 50 ada kok. Customer aku ada. Yang 50 tahun itu real? Ada tetangga rumah. 50 tahun pakai skincare.
Oke, itu sebetulnya ngaruh nggak sih terhadap umur terhadap ini pemakaian skincare? Ngaruh sih, kalau umur itu biasanya kalau udah ibu-ibu ada flek-flek gitu, ada keriputnya di sini, ada biar kenceng juga ada, hilangin flek juga ada. Kalau produk untuk ini ada enggak sih? Kan kamu tadi sasarannya cewek kan? Cewek kan. Kalau cowok ada enggak kira-kira? Ada khusus buat kakak Latif ini ya guys, itu ada sendiri. Kalau apa ya, sebetulnya kalau skincare gitu bisa sih buat cewek atau cowok itu bisa, tapi ada salah satu juga produk itu yang mengeluarkan emang khusus cowok gitu. Kamu kan hari ini sudah kuliah semester 1 kemudian sampai semester 3 itu kamu cuti, sempat mengalami beberapa kondisi yang dimana mungkin belum sempat dirasakan oleh beberapa mahasiswa yang lain. Terus tapi kamu kembali kuliah di semester 3 ya kan, semester 3 terus kamu punya usaha sendiri, punya usaha pribadi. Sampai hari ini bahkan usahamu berkembang, maju. Mungkin ada beberapa saran untuk teman-teman ini yang mungkin bisa mengambil sisi positifmu lah. Positif dari ceritamu hari ini apa? Aku sedikit share ya buat pengalaman pribadi. Kadang kan banyak entah itu mahasiswa atau yang udah kerja pun itu kan bingung mau bisnis apa biasanya kan emang takut di modalnya, takut terjunnya itu. Kita apa ya, cari tahu lah pengalaman di orang lain dulu, jadi jangan takut jangan gengsi dulu lah, kita terjun aja dulu gimana lapangannya, gimana sekelilingnya itu, gimana kondisinya. Jadi kita juga harus terjun di lapangan agar kita tahu bahwa di sini tuh yang maksudnya yang lagi rame apa nih. Aku itu awal mulanya kan juga beli produk kan satu dulu, terus ada yang order itu baru aku orderin. Terus makin kesini kan dari labanya juga modalnya juga terkumpul itu. Nah, itu nanti untuk teman-teman semua, barangkali nanti kalau ada yang menginginkan kita untuk mengulik lagi seputar kehidupannya Mbak Ria, Kak Ria ya khususnya, boleh nanti informasi share di bawah, kalian komen-komen di bawah, kita akan menanyakan atau kita buat challenge lebih dalam juga nggak apa-apa. Begitu mungkin hari ini yang bisa kita sampaikan, kita cari informasinya. Saya undur diri. Tangan pakai sabun tidak corona. Latif iso-iso latif bentuk.